Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi ya, tergantung dari jadwal teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah analisis data kuantitatif di pertemuan ketiga. Nah, seperti yang sudah Bu Astri sampaikan dan Bu Astri tugaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan pada kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan software SPSS. Nah, kemarin makanya Bu Astri tugaskan untuk menginstal software SPSS. Nah, kemudian hari ini bisa teman-teman sekalian buka laptopnya gitu ya. Selain melihat video Bu Astri ini, teman-teman juga bisa membuka aplikasi SPSS seperti itu ya. Oke, kita mulai saja materi kita pada hari ini, dimulai dengan mengenal gitu ya, mengenal macam-macam toolbars dan yang sudah Bu Astri share tadi materi PDF. Itu nanti kita awali dengan ini, pengenalan SPSS for Windows. Nah, sebenarnya ini tidak hanya berlaku pada Windows saja, tetapi juga bisa pada OS gitu ya. Jadi nanti teman-teman tergantung mau memakai yang mana. Oke, nah ini SPSS atau kepanjangannya ya, Statistical Package for Social Science gitu ya. Ini merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data statistik. Nah, pada awalnya program software tersebut digunakan untuk keperluan riset di bidang sosial, tetapi sejalan dengan perkembangan, SPSS pun banyak digunakan oleh user di berbagai bidang berbagai bidang gitu ya. Jadi untuk pembahasan pada buku ini itu ada SPSS 19, tetapi tetap bisa diaplikasikan pada SPSS terbaru. Kalau sekarang sudah sampai ke 20-an ke atas ya untuk aplikasi SPSS-nya. Ini mohon maaf kalau suara Bu Astri kecil karena ini lagi panas dalam, terus kemudian kalau ngomong keras malah sakit tenggorokannya. Semoga tidak mengurangi semangat kita ya untuk belajar seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Nah, ini proses untuk dari SPSS sendiri itu ada input data dengan data editor, kemudian ada proses pengolahan dengan analyze, dan juga ada output atau navigator. Jadi nanti kalian itu akan menginput data dulu, kemudian menganalize gitu ya. Inputan data ini bisa langsung ke SPSS atau bisa dari Excel dulu ketika proses coding di Excel dulu, baru nanti di copy paste ke SPSS juga bisa dilakukan. Nah, terus kemudian ada output. Output nanti ini ada laman Windows tersendiri. Jadi lamannya atau halaman di Windows-nya itu berbeda dengan di input datanya ini. Nanti akan keluar halaman output sendiri, dan penamaan filenya pun antara input data dengan output hasil analisis itu nanti penamaan filenya berbeda atau ada 2 file seperti itu ya. Nah, ini data akan diproses, dimasukkan lewat data editor yang otomatis muncul di layar saat SPSS dijalankan. Nah, ini nanti kita akan lihat ya. Nah, ini pada lembar kerja atau tab sheet di data editor itu ada data, ada variabel view dan juga data view. Nanti kita akan buka bersama-sama, Bu Astri praktekkan ya, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada SPSS data editor. Nah, ini adalah nama file dokumennya. Nanti di sini muncul misalnya kalian ada penelitian mengenai kepuasan layanan KB. Di sini nanti ada isinya. Terus kemudian ini ada menu bar. Nah, menu bar itu terdiri dari file, edit, view, data, transform, analyze, grab, nah, dan utilities, window, dan sebagainya. Nah, ini di sini ada judul kolom. Nah, ini judul kolom ini ada ini var ini nanti kalau kalian sudah memberikan nama variabel maka akan berubah misalnya menjadi IPK, CK, jenis kelamin, kemudian kepuasan K, dan sebagainya. Nanti ada nama-nama variabel yang bisa kalian sesuaikan dengan nama variabel penelitian kalian. Kemudian nomor 1 sampai ke bawah ini adalah nomor responden atau nomor, kalau di psikologis sih sebutnya ada nomor kasus. Kalau kita nanti di sini ada nomor respondennya gitu. Nomor misalnya respondennya ada 100, berarti 1 sampai 100 itu vertikal ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ini terus kemudian yang 3,7 ini adalah nilai datanya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada kotak seperti ini kayak di Excel itu ada petunjuk sel.
Nah, kotak-kotak ini adalah selnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini pada data editor ini ada 2 sheet, yaitu ada data view dan variable view. Ini kita nggak perlu memberikan nama karena ini sudah otomatis dari SPSS sendiri sudah ada data view dan juga variable view. Seperti itu, nggih. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini fungsi-fungsinya. Nah, file itu sama dengan pada apa namanya Windows, PPT, Office, Microsoft Office pada Word, PPT atau Excel itu sama. File itu berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan file data gitu ya, membuat file baru, membuka, mengambil data dari program lain, mencetak isi data dan lainnya. Kemudian edit itu berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan memperbaiki atau mengubah nilai atau menduplikasi data, menghapus, mengedit dan lainnya. Ini adalah fungsi dari edit. Sama kan dengan program lainnya juga ya. Nah, kemudian view. Nah, ini berfungsi untuk mengatur toolbar, status bar, penampakan value label dan juga lainnya. Kemudian yang keempat, data. Data berfungsi untuk membuat perubahan data SPSS secara keseluruhan. Nah, ini bisa ya seperti pengurutan data, pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu, menggabungkan data dan sebagainya. Ini di data. Kemudian ini ada juga menu transform seperti yang teman-teman lihat tadi, berfungsi untuk membuat perubahan pada variabel yang telah dipilih dengan kriteria tertentu. Itu kita bisa juga merubahnya dengan transform. Kemudian analyze. Nah, ini yang paling sering nanti kita gunakan, yaitu analyze itu berfungsi untuk melakukan semua prosedur perhitungan statistik. Jadi nanti kalian mau melakukan uji T, mau melakukan uji frekuensi, analisis faktor, ANOVA, regresi dan sebagainya, itu pasti mengklik yang namanya analyze gitu ya. Jadi nanti yang apa namanya toolbar yang sering kita gunakan. Kemudian yang ketujuh ada graph. Itu berfungsi untuk membuat berbagai jenis grafik untuk mendukung analisis statistik seperti bar, line, pie chart, scatter, dan lain sebagainya. Ini nanti berfungsi juga untuk membuat ini. Meskipun sebenarnya nanti di output ketika kita menganalisis, itu ada pilihan apakah ditampilkan dalam bentuk tabel, graf, atau bar, atau line, itu ada pilihannya. Jadi nanti kita bisa langsung dari analyze juga selain apa namanya di menu grab ini ya, seperti itu. Nah, utilities ini menu tambahan yang mendukung program SPSS seperti memberi informasi tentang variabel yang sekarang dikerjakan dan mengatur tampilan menu-menu lainnya. Ini ya seperti itu. Kalau window ini berfungsi untuk berpindah-pindah antar jendela, misal dari jendela data editor ke jendela output viewer, ini sama dengan aplikasi lainnya. Kalau file ini adalah berfungsi untuk menyediakan bantuan informasi mengenai program SPSS yang dapat diakses secara mudah. Ini adalah mengenai fungsi-fungsi dari toolbar tadi ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini, ini ada data editor SPSS, itu terdiri dari 2 buah tab sheet ya. Tadi Bu Aziz sudah menjelaskan, ini ada di sini. Teman-teman bisa melihat, nah mana tadi ya? Sebentar. Nah, ini ada variabel view. Nah, tab sheet ini digunakan untuk mendefinisikan variabel sebelum variabel-variabel tersebut diisi dengan nilai dan data tertentu. Nah, berikut ini merupakan gambar lembar tab sheet variabel view. Nah, ini ada name, type, width, decimal, label, value, missing, column, alignment, dan measure. Nanti kita akan praktek di sini ya Bu Asri akan mencoba mengajarkan seperti itu ya. Oke, ini di variabel view itu tampilannya seperti ini. Oke, nah kemudian di menu, nah ini ada kolom baris ya. Ini kayaknya kok ya. Variabel view, oke. Yang 2, 3 tadi kemana ini? Oke. Nah ini variable view. Nah oke, terus kemudian ada data view. Harusnya ini ada data view ya. Tak kecilkan dulu nih. Oh di sini. Nah ini tadi kan variable view. Tak kecilkan dulu sebentar. Oke. Definisi ini di variable view. Nah ini terus. Nah ini ya. Kemudian yang kedua adalah kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Tadi.
Ini biar kelihatan Bu Astri. Ini name digunakan untuk menuliskan nama variabel gitu. Misalnya variabelnya apa? Jenis kelamin berarti JK, umur langsung umur. Jadi kalau di penamaan variabel itu tidak boleh lebih dari 2 kata. Nah, ini ya ada syarat penulisannya ya. Nama variabel harus diawali dengan huruf dan untuk selanjutnya boleh dengan huruf, angka atau simbol. Nama variabel tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini ada syaratnya ya. Terus kemudian panjang variabel tidak boleh lebih dari 8 karakter. Yang keempat, tidak boleh ada spasi, nggak boleh kosong, dan tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti tanda seru, tanda tanya, tanda bintang, dan sebagainya. Yang kelima, tidak boleh ada nama variabel yang sama. Berarti harus berbeda. Tidak membedakan huruf besar dan kecil. Tidak boleh menggunakan istilah yang sudah ada pada sistem SPSS, misalnya ALL, AND, dan sebagainya. Ini dihindari. Seperti itu ya. Nah, type digunakan untuk menentukan atau mengisi tipe data variabel. Misalnya data kalian ada string, numeric, dot, scientific, notation, date, dollar, dan sebagainya. Tapi yang sering kita gunakan adalah data numerik. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, width. Kolom tersebut digunakan untuk mengisi panjang maksimal digit data. Nah, misalnya kalian mau berapa digit data panjangnya, itu bisa di antara 1 sampai 255 digit. Nah, ini ya. Kemudian desimal. Nah, kolom tersebut digunakan untuk mengisi jumlah angka desimal atau angka di belakang koma. Kalau biasanya saya tidak ada angka di belakang koma, maka saya isi 0. Kemudian label. Label itu kolom tersebut digunakan untuk mengisi keterangan dari variabel. Nah, kemudian yang ke-6 ada value. Kolom tersebut digunakan untuk mengisi kode nilai dari variabel. Misalnya nih ya, digunakan saat kalian itu memberikan peringkat. Misalnya nih jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan, dan sebagainya. Atau 1 untuk SD, 2 SMP, 3 SMA, dan sebagainya. Ini adalah untuk pemberian value. Ini harus ada. Karena apa? Di value inilah yang nanti akan bekerja dalam proses analisis itu. Seperti itu. Oke, terus kemudian missing. Nah, kolom missing ini digunakan untuk mengisikan nilai data yang hilang atau kosong. Misal pada data yang bersifat skala. Kalau kolom ini untuk menentukan lebar kolom dalam menampung nilai data. Nah, kalau misalnya data kalian itu panjang-panjang ya berarti kolomnya harus dibuat yang lebar. Seperti itu ya. Length itu adalah kolom tersebut digunakan untuk menentukan posisi pada sel, mau rata kanan, rata kiri, atau tengah. Seperti itu ya. Kemudian measure itu digunakan untuk mendefinisikan jenis data yang digunakan. Terdapat 3 pilihan atau scale, nominal, atau ordinal. Seperti itu ya. Jelas ya itu nanti. Ini nanti kan sudah dibagikan, teman-teman bisa ulangi lagi membaca ketika membuka SPSS sambil membuka PDF yang sudah Bu Astri bagikan. Nah, kemudian yang kedua ada data view. Nah, ini ada typesheet data view ya, digunakan untuk mengisi nilai pada kolom variabel-variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat kembali ya SPSS Data Editor. Nah, ini teman-teman, nah ada kolom, nah ini data editor ya, nah ini ada di kolom data view, nanti ini akan melihat ini ya, nah kita ya, nah ini memasukkan data editor, nanti kita langsung praktek aja ini ya, menjalankan program SPSS for Windows, nah ini sudah ada, nah ini kan kita bisa melihat ini ya tadi ya yang data variable view ya, penamaan tadi ya, nanti kita bisa langsung praktek saja, nah ini kita nanti bisa kalian teman-teman lihat. Oke. Bagaimana menyimpan data? Gampang. Kalau menyimpan data juga kita sama saja ya, menyimpan data, memasukkan data. Nah, ini mengedit itu. Nah, ini double klik seperti ini sama saja. Nah, ini tidak perlu Bu Astriano ya. Jelaskan di sini, langsung kita praktek aja ke SPSS ya, lebih mudah ya. Nah, ini menghapus data, mengcopy data. Nah, menghapus variabel dan sebagainya. Nah, sebelum ke sini ini mohon tunggu sebentar, Bu Asri akan membuka file Excel hasil risetnya Bu Astri biar nanti teman-teman bisa tahu bagaimana cara mengcopy ya, dan bagaimana cara mengcopy. Penelitian teman. Nah, ini aja hasil olah terakhir, ini hasil olah sebentar uji kuesioner.
Oke. Nah, ini adalah kalau Bu Astri kemarin itu bukan kemarin ya, biasanya ketika melakukan penelitian kuantitatif tidak entry data itu atau coding data itu tidak langsung Bu Astri lakukan di SPSS, tetapi saya lakukan dulu perhitungan di Excel gitu. Jadi nanti teman-teman setelah nanti akan memasuki pada olah data, ini Bu Astri tak tunjukkan dulu. Ini adalah Excel gitu ya, Excel hasil olah data atau coding data yang kemarin Bu Astri sudah lakukan penelitian mengenai teknologi acceptance atau TAM, menggunakan TAM, jadi mengenai tanggap darurat COVID. Bagaimana sih tanggapan teman-teman student sama teman-teman pekerja gitu ya mengenai bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah seperti apa? Tentu saya menganalisisnya menggunakan teori TAM teknologi yang terkait dengan teknologi acceptance gitu ya. Seperti ini ada responden, jumlah respondennya Bu Astri cukup banyak, ada 123 gitu ya ini. Terus kemudian ada waktu itu ada juga pertanyaan di sana mengenai waktu, jenis aplikasi, pengeluaran, durasi WFH. Nah, kemudian saya menanyakan mengenai variabel SDM yang saya turunkan dari teori TAM, maka di sini ada SDM. SDM ini ditanyakan pada pertanyaan P1 sampai P8. Nah, ini ada pilihan-pilihan responden, kemudian ini saya kasih nilai rata-rata seperti itu. Jadi diisikan semua di sini, kemudian saya rata-rata. Terus kemudian yang kelembagaan, terkait kelembagaan ada P9 sampai P16, kemudian saya rata-rata seperti ini. Nah, ini nanti yang dimasukkan ke SPSS itu adalah bukan yang P1 ini, tetapi saya pada nilai ratanya ini. Seperti itu kelembagaannya. Tetapi kalau pertanyaan kalian pengen deskriptif per item pertanyaan juga bisa langsung ke P1, P2 dan sebagainya. Nanti akan keluar analisis seperti itu. Kemudian yang ini ada kelembagaan dan seterusnya, ini ada variabel kegunaan teknologi, kemudian penggunaan, sikap penggunaan, minat perilaku dan sebagainya. Nah, ini nama, terus kemudian jenis kelamin. Kalau nama kan memang kita tidak analisis ya, langsung kepada jenis kelaminnya, status pekerjaannya gitu ya, dan sebagainya. Nah, oke, kita langsung masuk ke yang SPSS. Nah, ini saya stop share dulu yang ini, kemudian saya cari yang SPSS. Nah, ini. Oke, kita sekarang belajar ya. Ini cara pindahin. Saya pindah dulu biar teman-teman ini bisa. Oke, nah ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Ini di sini ada menu editnya. Nah, itu tadi data editor tadi di sini ya. Ini ada 2 halaman, ada data view dan juga ada data view itu seperti ini, var ini. Nah, var ini nanti ketika kita sudah memberikan nama variabel maka akan berubah, dan juga klik yang bawah, cukup klik 1 kali saja, klik gitu. Ini ada variabel view. Kita coba ya, tadi pemberian nama. Nah, pemberian nama tidak boleh lebih dari 8 karakter, tidak boleh menggunakan tanda titik, tidak boleh menggunakan spasi. Nah, harus diawali dengan huruf, baru diikuti dengan angka. Jadi di sini bisa disingkat juga misalnya jenis kelamin, karena nanti kan akan ada pelabelan di sini ya. Jadi labelnya JK itu apa ya kalau kita berikan nama singkat di sini ya. Misal di sini ada JK. Nah, JK itu kan jenis kelamin. Nah, cukup nggak usah spasi, langsung klik. Nah, numerik atau apa? Nah, kita pilih adalah numerik. Oke, gitu ya. Nah, ada pilihannya. Weight, tapi ya tadi kita pilih berapa tadi untuk angka sampai angka berapa, kita pilih 8 saja. Terus di belakang ini desimal saya pilih 0. Nah, ini 0, labelnya apa JK ini? Nah, kalau di sini boleh lebih dari 1 kata gitu ya. Misalnya jenis kelamin. Nah, nanti ini karena kalau di data view munculnya cuma akan JK, tetapi nanti di analisis atau output kita munculnya adalah bukan JK lagi tetapi jenis kelamin. Nah, value-nya apa? Nah, ini kita klik di sini. Kita klik ya, klik. Nah, value misalnya angka 1 untuk labelnya laki-laki. Nah, langsung kita ketik laki-laki di sini. Add gitu ya. Terus 2 itu ada perempuan. Nah,
terus di add. Nah, ini terus oke. Nah, ini sudah ada value. Missingnya diisi none saja. Oke, terus kemudian kolomnya berapa? Nah, lebar kolomnya berapa? Karena ini nilainya nanti tidak terlalu banyak, hanya sampai 2 atau 3 angka, ini saya bikin 8. Nah, terus kemudian untuk ratanya saya memilih rata kanan. Pengukurannya dengan apa? Kalau seperti sebelumnya, kalau kita jenis kelamin itu kan tidak menunjukkan tingkatan, tetapi kesetaraan, maka yang dipilih adalah nominal. Seperti itu ya. Ini adalah input. Nah, gitu ya. Seperti ini jelas? Oke, kita lihat sekarang, kita lihat di data view apakah nama variabelnya sudah berubah. Klik data view bawah. Nah, ini sudah berubah menjadi jenis kelamin. Seperti ini. Gampang kan teman-teman? Nah, oke, kita sekarang mencoba memasukkan yang jenis kelamin. Nah, kita buka lagi yang Excel gitu ya. Kita buka Excel. Nah, ini. Nanti kayaknya nggak share ya. Jadi teman-teman bisa nggak coba sebentar, nanti jangan-jangan nggak kelihatan dari teman-teman. Sebentar. Nah ini sharing. Stop sharing ini dulu. Terus teman-teman saya share yang Excel dulu ya tadi ya. Nah ini saya ulangi lagi penjelasan Bu Astri. Jangan-jangan tadi pas menjelaskan mengenai data di Excel nggak tampil ya karena tadi tidak share screen. Nah ini saya ulangi lagi. Nah ini adalah data penelitiannya Bu Astri dengan Bu Ambar gitu ya, penelitian mengenai teknologi acceptance model atau TAM yang kita gunakan untuk menganalisis mengenai persepsi teman-teman mahasiswa dan juga dosen TNDIK itu mengenai bagaimana bekerja teknologi itu berperan dalam bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah gitu. Nah, ini Bu Astri di sini sudah ada respondennya, ada 120 berapa nih ya? 123. Kemudian ini ada waktu. Waktu di sini adalah waktu untuk yang kemarin kita berikan gitu ya. Waktu biasanya milih berapa jam sih untuk WFA atau SFA. Terus kemudian ini jenis aplikasi yang digunakan apa saja, pengeluaran per bulan berapa, durasinya berapa dan sebagainya ini. Nah, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait persepsi yang kita turunkan dari teori TAM, di sini Bu Astri ada variabel SDM. Nah, SDM itu pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8. Maka di sini saya tulis rata dari jawaban responden. Jadi nanti yang saya masukkan ke dalam SPSS itu adalah nilai rata. Tetapi kalau saya ingin mengetahui apa istilahnya per distribusi jawaban responden dari masing-masing pertanyaan, nanti yang dimasukkan bisa yang bagian pertanyaan. Ini sama ya, SDM, kelembagaan, terus kemudian ada kegunaan teknologi, kemudian penggunaan dan sebagainya. Ini banyak sekali variabel yang Bu Astri ukur gitu ya, lihat hubungannya juga. Nah, ini yang saya bikin rata. Dan kenapa dikasih warna-warni seperti ini? Ini adalah untuk memudahkan pembedaan antar variabel. Jadi misalnya pertanyaan nomor 1 sampai 8 ini adalah untuk variabel SDM. Pertanyaan 9 sampai pertanyaan 16 adalah variabel kelembagaan dan sebagainya. Ini yang Bu Astri lakukan ya, seperti itu. Nah, tadi sudah kita isi di variabel view gitu ya, mengenai jenis kelamin kita copy aja ya 10 saja. Nah, ini tinggal copy aja sampai angka. Oh, ini kok malah sampai sini ya, sebentar. Tidak perlu dari atas tapi dari sini saja. 2, nah ini berarti 10 responden aja ya. Nah ini nama latihan, ini kita Command C atau Ctrl C. Oke, terus kita kemudian ini stop share dulu. Stop share. Nah, kemudian Bu Astri masukkan ke SPSS. Nah ini teman-teman bisa lihat ini jenis kelamin. Nah, tinggal di sini blok sampai angka 10, Ctrl V atau Command V ya tergantung. Ini. Atau kalau nggak di-blok juga nggak apa-apa, ini langsung ke paste. Nah, ini sudah muncul di sini variabel jenis kelamin. Seperti ini ya. Terus kita masuk lagi ke jumlah pengeluaran ya. Klik variabel view. Nah, ini adalah pengeluaran. Kita aja. Pengeluaran. Ingat tidak ada spasi ya. Ini sama juga numerik. Kemudian ini 8, desimalnya 0. Nah, pengeluaran pulsa. Nah, ini kita tulis misalnya di sini ada pilihan yang pertama adalah labelnya 50.000. Nah,
Oke, kita add ya. Add 50.000. Maaf ini tadi kan saya ini dulu ya, nanti aja kita edit yang bagian label. Yang kedua adalah RP 100.000 gitu misal ya, ini hanya misal aja. Kemarin sih saya bikin range ya. Oke, ini. Nah, kita mau edit gimana? Tinggal klik ini, klik aja gitu ya. Terus kemudian remove gitu ya. Klik remove. Kita ulangi lagi. Tadi karena kemarin range 1 itu adalah 50.000 sampai 100.000 misalnya ya. Sampai 100.000. Ini gitu ya, terus add. Kemudian yang kedua misalnya RP 110.000 sampai 200.000. 150.000 lah ya. Kemudian yang ketiga RP 160.000 sampai 210.000. Oke, dan sebagainya. Atau ini 200.000 ya, ini saya edit aja di sini 200.000. Change. Nah, seperti itu juga bisa seperti itu ya. Oke. Terus kemudian oke, ini change. Udah add ya, udah change kok nggak bisa ya. Nah, oke. Oke. Sudah, kita langsung kita oke. Nah, seperti itu sampai 3 aja ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tadi Excel gitu ya. Kita ambil ini tadi yang untuk jenis pengeluaran. Saya screen dulu ya. Pengeluaran tadi ini. Nah, kita lagi sampai 10. Nah, oke ini. Oke, kemudian copy. Nah, klik copy dan kemudian balik lagi nih saya stop share dulu ya. Stop share terus kemudian share screen yang SPSS-nya. Nah, ini dulu. Kita lihat lagi tadi di data view. Oke, sudah berubah pengeluaran. Nah, ini kita sesuaikan. Kemudian kita copy, kita paste. Klik, sorry. Nah, ini file. Edit ke paste. Nah, sip, sudah ada jenis kelamin dan juga pengeluaran. Oke, sampai sini sudah paham? Kita sekarang masuk ke satu lagi ya, variabel view-nya. Nah, itu untuk jenis pekerjaan atau jenis pekerjaan kita kasih JP. Nah, ini juga numerik ya. Oke, numerik. Oke, oh ya, sebelum masuk ke sini Bu Asri tadi belum selesai mengerjakan. Nah, ini setelah ini ada pengeluaran, nah ini nom, kolomnya juga sama seragam ya, dibikin 8 gitu ya. Oke, rata kanan. Nah, ini datanya karena bertingkat, maka saya menggunakan skala atau ordinal aja juga bisa gitu ya. Seperti itu karena datanya bertingkat berjenjang dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Oke, satu lagi CP. Numerik gitu ya, ini numerik sama, ini 0 juga untuk desimalnya. Terus ini adalah jenis pekerjaan. Nah, oke, nah ini kemudian ini kita kasih 1 adalah mahasiswa. Oke, terus kita add gitu ya. 2 dosen, add 3 teknik tenaga kependidikan. Ini kita add, oke. Terus kita oke saja. Nah, terus ini rata kanan. Kalau di sini karena jenis pekerjaan ini tidak menunjukkan tingkatan, maka kita tulis ini adalah nominal. Gitu ya. Sudah paham di sini? Nah, terus kemudian setelah ini kita lihat di data view. Oh ya, nah ini sudah ada JP. Nah, karena tadi di Bu Astri itu kalau nomor 1 sampai nomor 10 tadi masih mahasiswa semua, ini kita kasih aja misalnya 1, ada mahasiswa, yang kedua 2, 1, misalnya ya 3. Ini juga bisa kita input secara langsung. Ini tadi sudah tahu ya cara pemberian nama variabel dan juga cara mengisikan data. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan data? Gampang sekali, tinggal ini save as di sini gitu ya. Mau disimpan di mana? Misalnya Bu Astri simpan di mata kuliah ya, tadi di Tridharma biasanya di Tridharma. Oke, Tridharma.
Sini ya, terus kita kasih atau langsung ini sebentar. Oke, susah nih. Oke, langsung di dokumen aja gitu ya, kita nanti tinggal kita pindah nama, kita kasih nama adalah latihan SPSS. Nah, ini terus kita save gitu aja. Dah, nanti kita akan berubah. Nah, namanya di sini udah outputnya di sini masih 0 gitu ya. Karena apa? Karena di output ini kita belum melakukan analisis gitu ya, seperti itu. Nah, ini pasti kalau kita men-save data kita ada output. Kalau kita mau kembali ke tadi ke data gimana? Langsung klik data. Nah, ini. Langsung klik tanda data ini ya. Nah, ini biar tadi Bu Astri sekalian mengenalkan output seperti apa, kita pakai analisis sederhana aja ya. Misalnya nih kita klik analyze, ya, nah ini deskriptif statistik, kita klik frekuensi saja nih, klik frekuensi ya, analyze frekuensi. Nah ini kita mengukur apa? Langsung semua saja bisa, langsung 3 ini kita blok 3. Kita pindah ke variabel. Nah, kalau kita lihat frekuensi, kita mau seperti apa yang kita lihat? Nah, kita cek statistiknya, mau lihat apa? Oh, mau lihat standar deviasi, variansinya juga kita lihat, range-nya kita lihat, nilai minimum, nilai maksimum kita lihat gitu ya misalnya. Terus kita juga ingin melihat nilai rata-rata dan juga nilai median tengahnya dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah pilihan-pilihan dalam pengolahan data statistika. Nanti kita akan belajar pelan-pelan minggu depan ya, mulai dari analisis yang pertama. Ini hanya mengenalkan untuk kalian tahu bahwa output itu seperti ini loh, gitu ya. Nah, ini kita continue. Oke, terus kita pengen ada chart. Oke, chartnya apa? Wah, maunya pie chart. Oke, nah ini frekuensi. Continue ya, atau mau pakai presentasi juga bisa. Nah, oke, terus kita nanti akan muncul output. Nah, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Jadi hasil outputnya seperti ini nih. Oh, valid semua ya. Nah, nanti kita biar semuanya valid sebelum kita olah, kita bisa cleaning data dulu. Nah, cleaning data kita bisa lakukan di Excel atau bisa kita lakukan di tadi menu data editor tadi. Nah, ini sudah ada semuanya nih. Jenis kelamin laki-laki ada 2, perempuan ada 7. Nah, ini 3 ini berarti tadi ada yang keliru di Bu Astri. Oke, kita balik lagi ke data. Padahal kan nilai value-nya cuma ada 2. Kita jenis kelamin. Kok ada angka 3? Berarti ini keliru. Dicek lagi 2. Misalnya seperti itu. Oke, kita mulai lagi di situ. Outputnya tadi ya kita bisa lihat. Seperti itu ya. Nah, oke, kita cek lagi karena ini ada pembenahan. Kita save lagi, save. Ctrl S gitu ya, terus kemudian kita analyze lagi deskriptif frekuensi ya, seperti tadi ya. Oke, gitu. Nah, ini sudah ada semuanya. Nah, ini laki-laki 2, perempuan 8. Nah, ini adalah apa namanya? Dokumen outputnya. Nah, ini juga kita harus menyimpannya masing-masing ya. Kita pakai save as gitu ya, langsung tulis output. Ini hasil output, misalnya output latihan SPSS seperti ini, save. Oke, nah ini sudah berubah. Oke ya, sampai sini. Oke ya, ini buat step share. Nah, alhamdulillah ya. Nah, kalau mau kembali ke data tinggal klik yang ini, ada anak panahnya ini ya. Nah, klik. Nah, sudah kembali lagi ke data. Kalau kita tambahkan lagi, ini adalah cara menginput data, memindah data dari Excel ke SPSS, kemudian cara mengolah data dan juga output. Tadi kalau olah datanya masih sangat sederhana ya. Jadi nanti minggu depan kita bisa belajar mulai yang paling sederhana sampai nanti pengolahan data yang kita memerlukan yang lebih kompleks. Misalnya udah uji regresi, uji analisis faktor dan sebagainya, itu seperti apa caranya nanti kita akan belajar di minggu-minggu berikutnya. Oke, ini saya step share dulu. Demikian teman-teman semua tutorial mengenai pengenalan SPSS dan bagaimana cara menginput data di SPSS. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa WA di grup kita gitu ya, seperti apa, atau WA chat ke Bu Astri. Silakan kalian komen gitu ya, memberikan absen, nama dan juga NIM di kolom komentar di YouTube ini. Selamat bekerja, selamat belajar, semoga tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.